What you looking for? It's me, the LP. It's a style. Hal itu berkaitan hal teman-teman ini kami dari kelompok 5 akan mengambil topik ini. Baik teman-teman, materi yang pertama itu pengertian kemiskinan yang akan dipaparkan oleh Travis. Yang pertama, prinsip kemiskinan. Pendapatan mengenai apa itu kemiskinan amat beragam. Beberapa mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Lainnya memberikan pengertian yang luas dengan memasukkan dimensi-dimensi sosial dan moral. Misalnya ada pendapatan bahwa kemiskinan timbul karena adanya ketimpangan dalam pemilikan produksi, bahwa kemiskinan terkait dengan sikap budaya hidup dan lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat. Salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi hampir semua negara ialah kemiskinan, baik kemiskinan yang sifatnya relatif maupun absolut. Masalah kemiskinan ini paling banyak terjadi pada negara berkembang karena kondisi pembangunannya yang belum stabil. Kemiskinan secara umum dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pertama, kemiskinan absolut, di mana dengan pendekatan ini diidentifikasikan banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu, di mana perhitungan berdasarkan standar hidup minimal suatu negara. Standar hidup minimal ini dapat berbeda dari suatu negara dengan negara lain. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu peranan makosid syariah dalam pengentasan kemiskinan yang akan dipaparkan oleh Rega. Selanjutnya ada peranan maqasid syariah dalam pengentasan kemiskinan. Secara terminologi, maqasid syariah dapat diartikan sebagai nilai atau makna yang dijadikan tujuan untuk direalisasikan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Asy-Syatibi dalam Jalipah mengatakan bahwa tujuan utama dari maqasid syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum, yaitu yang pertama ada daruriyat. Daruriyat merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera, yang jika diabaikan akan menimbulkan suatu bahaya atau risiko pada kehidupan manusia. Yang kedua ada hajiyat. Hajiyat merupakan keadaan di mana kebutuhan wajib telah terpenuhi sehingga dapat meningkatkan nilai dengan kebutuhan lainnya. Hal tersebut bisa menambahkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. Hajiyat juga dapat diartikan sebagai memenuhkan kebutuhan sekunder atau pelengkap. Yang ketiga ada tahsiniyat. Tahsiniyat merupakan kebutuhan sempurna, tetapi kebutuhan ini tidak penting karena hanya sebagai kebutuhan pelengkap. Secara bahasa berarti hal-hal yang penyempurna. Adapun pengentasan kemiskinan berdasarkan maqasid syariah melalui pengaplikasian jiswab yang lebih luas, yaitu yang pertama ada aktivitas produksi. Jiswab akan menimbulkan permintaan baru yang potensi sehingga meningkatkan permintaan secara agregat yang akan mendorong produsen untuk meningkatkan pula produksinya untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Yang kedua ada investasi. Dalam sistem investasi merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan, terutama investasi yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga adalah lapangan pekerjaan. Dengan jiswat akan meningkatkan pendapatan seseorang yang dapat digunakan untuk modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi. Ketika jiswat digunakan untuk modal usaha yang akan membantu terlaksana pertumbuhan ekonomi karena terjadi perubahan pendapatan setiap individu dan peningkatan konsumsi sehingga berpengaruh pada peningkatan permintaan dan faktor produksi. Dan pertumbuhan akan mendorong dengan laju perekonomian Islam yang berawal dari instrumen jihad. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu penyebab kemiskinan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, kemudian ada penyebab kemiskinan. Adapun pendapat menurut ISDW pada tahun 2010 tentang beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kemiskinan, yaitu yang satu ada ketidakberdayaan. Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya harga produk yang dihasilkan, dan tingginya biaya pendidikan. Yang kedua ada keterkecilan. Rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketidakadanya akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkecil dan menjadi miskin. Kemudian yang ketiga, ada kemiskinan materi.
Kondisi ini disebabkan kurangnya modal dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan mereka relatif rendah. Yang keempat, ada kerentanan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan musiman, dan bencana alam. Yang kelima, sikap yang menerima apa adanya, kondisi yang ada, dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin. Oke teman-teman, untuk materi yang terakhir yaitu strategi pengentasan kemiskinan dalam Islam yang akan dipaparkan oleh Jessica. Strategi pengentasan kemiskinan dalam Islam. Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, Islam memiliki anjuran bagi umatnya. Dalam Islam terdapat beberapa analisis hasil penelitian Yusuf Qaradawi pada tahun 1995. Dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, yang pertama, menggalakkan kerja di kalangan kaum miskin, baik dengan menyemangati maupun dengan cara memberikan lapangan pekerjaan. Kaum miskin harus terus ditingkatkan atas dan semangat menjadi. Yang kedua, mengusahakan jaminan dari kerabat yang kaya, di mana mereka akan turut membantu kerabatnya yang miskin. Yang ketiga, mengoptimalkan pemungutan dan pendistribusian zakat agar zakat mampu dikendalikan dalam perekonomian. Yang keempat, jaminan dan pemberdaharaan negara atau baitul mal. Yang kelima, mewajibkan beberapa pemungutan lain yang dilakukan di luar kewajiban zakat atau kaum miskin. Yang keenam, mengajarkan sedekah yang sifatnya sukarela. Solusi masalah kemiskinan juga dapat diselesaikan dengan pengoptimalan zakat infak, sedekah, dan wakaf atau juzwah. Adapun masing-masing dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan harus ditunaikan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Kedua, infak. Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Ketiga, sedekah. Sedekah berarti pemberian sesuatu kepada kaum miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan fitrah, sesuai dengan kemampuan orang yang memberi atau dengan kata lain mengamalkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berbeda dengan sedekah, pahala wakaf jauh lebih besar dikarenakan manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan sifatnya kekal. Karena pahala wakaf akan terus mengalir walaupun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Audio Jungle.